tengah momen bahagia Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikmati Baby Moon di Bandung, ada secerca getir yang dirasakan Atta yang memaksanya untuk mempidanakan Safas. Hal ini bermula dari aksi Safas dan Umi Afif, ibu angkatnya, yang menyebut Lenggo Geni Ibunda Atta memiliki hutang sebesar 700 juta rupiah. Akar permasalahannya terjadi sejak tahun 1997 silam, tepat saat Atta masih berusia 3 tahun. Kala itu, keluarga Atta disebut-sebut meminjam uang kepada Umi Afif untuk keperluan bisnis bersama. Namun hingga kini, pinjaman tersebut belum juga terbayarkan. Umi Afif kemudian memberikan mandat pada Safas untuk membantunya menagih hutang-hutang tersebut. Aksi Safas yang terus menyerang keluarga Halilintar lewat media sosial rupanya membuat Atta naik pitam dan diam-diam melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah laporan dibuat, Safas pun akhirnya digelandang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pemuda yang berprofesi sebagai konten kreator itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias ITE. Lalu bagaimana dengan Umi Afif yang sejak awal ada di belakang Safas? Benarkah Umi Afif siap menempuh jalur hukum dan melaporkan balik Atta dan keluarga? Jahat si Atta itu, jahat sungguh. Harusnya dia berterima kasih pada Safas telah mengingatkannya. Ketahu nggak berapa 40.000 euro kan, bayar aja lah nggak sampai 1 miliar. Kan ya, Atta itu udah menikmati hasil dari duit Umi Afif itu. Contohnya dia bisa ke Jepang, masih balita dia bisa ke Paris, ke Amerika, kemana-mana. Padahal masa kris mau di mana orang tuanya dapat duit, mikir ya, si Atta tuh nggak mikir dia ya. Safas itu jujur kan, dia cerita padanya pun ada buktinya. Untuk apa dia nggak ada kepentingan sama sekali, nggak ada. Itulah si Atta ini sombong angkuhnya, ya Allah ya Rabbi. Begitulah uang tuh ya, membuat manusia lupa diri. Aku nggak ngerti dan aku nggak tahu ibuku nggak pernah bilang juga ke aku punya utang. Dan aku juga umur berapanya itu dia bilang aku nggak tahu gitu kan. Aku sebagai anak doain yang terbaik dan setahu aku mama aku nggak pernah punya utang karena aku sendiri udah bikin statement kemarin aku nggak akan beli sesuatu kalau nggak punya duitnya. Aku akan beli setelah aku mampu atau setelah aku nabung gitu. Jadi aku mendingan mulai usaha pakai duit 1 juta daripada memulai usaha 100 juta tapi pakai duit orang. Sudah keterangan? Sudah diminta keterangan. Ya sudah dong, tersangkanya udah ditangkap. Ada pencemaran nama baik, ada fitnah melalui media elektronik ya, media sosial ya. Dari IG ada, YouTube ada, di TikTok juga ada. Saya pernah ngubungin, cuman nggak dijawab. Saya juga pernah ngubungin manajernya Gen Halilintar juga nggak pernah dijawab. Padahal tinggal cross check, kalau benar silakan bayar. Kalau seumpamanya kita dituduh untuk berdusta atau memanipulasi atau memfitnah, kita siap kok disumpah gitu. Umi akan usahakan ini bantu Safas dulu. Itu yang penting doa kepada Allah. Jika menilik jauh ke belakang, Atta dan keluarganya memang seakan tak pernah berhenti diterpa permasalahan. Seperti musim yang terus berganti, prahara demi prahara terus melanda kehidupan Atta dan keluarganya. Tahun 2019 silam, jauh sebelum Atta menikah dengan Aurel Hermansyah, ia pernah mendapat tudingan pedas dari Baby Faye. Kala itu, Baby Faye menuding Atta telah memberikan janji palsu dan batal menikahinya. Baby Faye yang sudah kadung berharap besar pada Atta, justru merasa digantung dan dicampakkan begitu saja. Perseteruan Atta dan Baby Faye ini pun sempat memanas hingga berbulan-bulan lamanya. Selain saling sindir di jejaring sosial, aksi saling lapor pun tak lagi terhindarkan. Atta yang merasa harga dirinya diinjak-injak dan nama baiknya tercemar,
bahkan secara serius siap memenjarakan Baby Faye. Atta bahkan secara tegas menutup pintu damai karena bukan saja dirinya yang terkena imbas, namun juga nama baik keluarga besar Gen Halilintar yang harus ikut tercemar. Jadi saya di sini adalah membela harga diri saya di sini sebagai yang dituduhkan dan sebagai manusia yang rakyat Indonesia yang punya hak hukum. Kenapa bisa tuduhan dan pencemaran seperti ini yang saya dapatkan gitu? Apalagi ini kerugian saya bukan kerugian biasa, saya juga mengalami kerugian material, banyak deal-deal brand, banyak sekali hubungan-hubungan bisnis yang dibatalkan, yang rusak ke negara ini. Bagaimana keluarga aku ya kan, yang dengar soal ini semuanya juga ikut terpuruk, adik-adik aku yang kecil, apalagi aku nggak mau sampai mereka dengar berita-berita kayak gini. Yang saya sampaikan ini benar-benar kenyataan. Saya nggak buat apa. Saya capek juga sebulan ini membahas ini aja. Yang punya masalah kita berdua, tapi yang ngurus itu semua orang Indonesia gitu loh. Nanti ada tanggal mainnya yang kita jelasin ke teman-teman media semua. Sudah ada upaya-upaya. Sudah ada yang kami lakukan, yang udah kami persiapkan juga gitu. Ya udahlah, biarin aja, semua orang pasti akan membahas masalah ini gitu loh. Saya juga nggak tahu, nggak apa-apa, saya bebaskan, semua orang mau memanfaatkan momen ini silahkan. Maksudnya apa tiba-tiba kayak gini, udah lama tiba-tiba cerita-cerita kayak gini, ngumbar-ngumbar, dan aku sendiri malah kasihan sama keluarganya gitu loh. Karma itu ada loh. Kalau kita berbuat baik sama orang, pasti kita dibalas baik. Tapi kalau kita menanamkan keburukan sama orang lain, suatu saat keburukan itu akan kembali ke dirinya sendiri. Tak cukup sampai di situ. Setelah konfliknya dengan Baby Faye mereda, Atta juga sempat dituding telah merendahkan keluarga besar dari ayahnya dan membandingkannya dengan keluarga dari ibunya. Kala itu, Atta mendapat kecaman serius dari pihak keluarga kakeknya. Dan hingga saat ini, permasalahan ini pun masih belum menemui titik terang. Mirisnya, di tengah perselisihan keluarga yang belum mereda, Atta harus kembali mengelus dada lantaran Halilintar Anovial Asmit sang ayah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini bermula dari kemunculan Happy Haryadi yang tak lain adalah mantan istri kedua Anovial Asmit. Ayah Atta Halilintar itu dituding telah menelantarkan seorang anak, buah cintanya dengan Happy Haryadi. Tak pelak, kemunculan Happy Haryadi pun sempat menghebohkan jagat pemberitaan. Banyak orang yang benar-benar terkejut, apalagi setelah sejumlah fakta keluarga Halilintar yang selama ini tertutupi, satu persatu mulai terbongkar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh klien kami, bahwa sampai hari ini, beliau itu tidak pernah memberikan nafkah. Pernah mencoba setelah ini, tolong digarisbawahi ya, setelah kita membuat laporan, baru beliau mencoba untuk menghubungi. Dan meminta anaknya itu untuk datang ke Jakarta. Coba kita pikir di mana rasa nurani beliau sebagai seorang ayah, anak yang masih kecil begitu disuruh datang sendiri ke Jakarta. Aku sih doain aja ya yang terbaik. Soalnya aku juga nggak mengerti secara detailnya. Yang pasti sih kalau aku sih minta tolong ini sih adik aku dikembaliin gitu. Ya soalnya aku juga nyari adik aku itu udah pernah ketemu. Tapi waktu itu pas aku ketemu besoknya langsung udah dibawa kemana gitu, nggak tahu. Jadi ya kalau soal kasusnya aku nggak ngerti. Tapi setahu aku tuh itu anaknya susah banget kayaknya diketemuin sama orang tua aku. Ini kan kepentingan antara anak dan ayah. Tidak ada yang namanya mantan anak, yang ada itu mantan istri. Nah, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali adanya itikat baik dari ayah beliau, ayah dari anak klien kami ini, untuk memberikan hak-hak anaknya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Komunikasi apa aja sekarang jadi susah karena orang tua juga jadinya kan terganggu juga ya. Padahal kan ini kasus udah lama ya, aku masih kecil gitu loh. Setahu aku juga pas ayahku ditinggal, dulu ayahku nggak ngizinin, tapi nggak tahu
setahu aku ya nih, koreksi kalau aku salah, tapi waktu ditinggal kita lagi susah gitu kan segala macam. Waktu itu aku juga lagi susah, lagi keluar dari sekolah, nggak mampu bayar segala macam, ditinggal sama itulah yang diberitakan itu. Ya menurut aku mama aku lah orang yang paling luar biasa ya. Dia yang berjuang, dia yang menemani ayah saya di saat susah dan senang. Untunglah, setelah sempat memanas di media, perseteruan Anovial Asmit dan mantan istri keduanya itu akhirnya berakhir dengan damai. Lalu bagaimana dengan Safas? Ya, sebagai putra tertua Gen Halilintar, Atta memang selalu siap pasang badan demi mempertahankan harkat dan martabat keluarganya. Atta tak akan tinggal diam begitu saja ketika keluarga, terutama kedua orang tuanya, mendapat perlakuan tak mengenakan dari siapapun. Seperti yang dilakukan Atta pada Safas. Bagaimanapun, Atta tentu tak ingin begitu saja melaporkan Safas. Apalagi, Safas adalah seorang konten kreator yang notabene tak jauh berbeda dengan Atta. Namun ketika keluarganya disenggol, saat itu pula lah Atta juga harus bertindak. Lalu akankah Safas bakal berakhir di penjara sebagai narapidana? Ataukah Atta siap membuka pintu damai dan melepas Safas dari jerat hukum? Jangan jangan rahasiakan masa silammu, Atta. Nggak bolehkah orang menyatakan apa yang nyata? Safas tidak bohong. Itu ya kasihan ya, fan-fan itu nggak tahu membuli si Safas. Banyak lah ya sebenarnya cobaannya. Tapi kita sih alhamdulillah kita happy, jadi kayak udah. Bener. Ada berita yang aneh-aneh atau mungkin ada orang ngomong yang aneh-aneh sih. Walau kita tahu ego kita tinggi ya, dan bergejolak kita tinggi, disentil dikit mestinya kan cepet naik. Cuman sekarang ini dengan adanya istri gitu, jadi apa-apa lebih tenang.